Physical Activity, menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan bahwa aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian atau berkreasi. Istilah dari aktivitas fisik tidak boleh disamakan dengan olahraga, yang merupakan subkategori aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang, dan bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Selain olahraga, aktivitas fisik apapun yang dilakukan selama waktu yang senggang untuk transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebagai bagian dari pekerjaan seseorang memiliki manfaat kesehatan seperti itu. Lalu ada pun juga bagian-bagian dari principle of physical activity. Yang pertama itu frekuensi, intensitas, time, dan type. Terima kasih. Beberapa macam aktivitas fisik yang direkomendasikan. Pertama, anak-anak dan remaja yang berusia 5-17 tahun. Sebaiknya lakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik sedang hingga kuat setiap hari. Yang kedua, aktivitas fisik yang jumlah lebih dari 60 menit setiap hari akan memberikan manfaat kesehatan tambahan. Yang ketiga, harus termasuk kegiatan yang memperkuat otot dan tulang setidaknya 3 kali per minggu. Orang dewasa berusia 18 tahun sampai 64 tahun. Yang pertama, harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang sepanjang minggu, atau melakukan setidaknya 75 menit aktivitas fisik intensitas kuat sepanjang minggu, atau kombinasi dan yang setara dari aktivitas intensitas sedang dan yang kuat. Untuk manfaat kesehatan tambahan, orang dewasa harus meningkatkan aktivitas fisik intensitas sedang hingga 300 menit per minggu atau setara. Kegiatan penggunaan penguatan otot harus dilakukan dengan melibatkan kelompok otot utama pada 2 hari atau lebih dalam seminggu. Dewasa berusia 65 tahun ke atas harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang sepanjang minggu, atau setidaknya 75 aktivitas fisik intensitas sepanjang minggu, atau kombinasi yang setara dari aktivitas intensitas sedang dan kuat. Yang kedua, untuk manfaat kesehatan tambahan, mereka harus meningkatkan aktivitas fisik intensitas sedang hingga 300 menit per minggu atau setara. Yang ketiga, mereka yang mobilitasnya harus melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh 3 hari atau lebih per minggu. Yang terakhir, kegiatan penggunaan otot harus dilakukan dengan melibatkan kelompok otot utama dan 2 hari atau lebih dalam seminggu. Intensitas berbagai bentuk aktivitas fisik bervariasi di antara orang-orang agar bermanfaat bagi kesehatan kardiorespirasi. Semua aktivitas harus dilakukan dalam serangan setidaknya 10 menit. Manfaat aktivitas fisik secara teratur dengan intensitas sedang seperti berjalan, bersepeda, ataupun jogging atau main bola, basket, apapun itu memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan sebenarnya. Di semua usia, manfaat menjadi aktif secara fisik itu lebih besar daripada potensi bahaya. Misalnya melalui kecelakaan, beberapa aktivitas fisik lebih baik daripada tidak melakukan apapun atau sama sekali. Dengan menjadi lebih aktif sepanjang hari dengan cara yang relatif sederhana yang dapat meningkatkan tingkat aktivitas yang direkomendasikan ini. Yang pertama, itu meningkatkan kebugaran otot. Yang kedua, meningkatkan kesehatan tulang dan fungsional. Yang ketiga, mengurangi resiko hipertensi, penyakit jantung, koroner, stroke, diabetes, dan berbagai kanker. Yang keempat, mengurangi resiko
jatuh serta patah tulang panggul atau tulang belakang. Dan yang sangat penting ini untuk keseimbangan energi dan menurunkan berat badan. Manfaat aktivitas fisik bagi orang dewasa yang lebih tua telah ditunjukkan dalam mengurangi prevalensi kondisi kronis umum, meningkatkan kesehatan mental, penurunan kognitif, dan mengurangi tingkat kematian. Kurang dipahami tentang dampak kesehatan PA, intensitas ringan sampai sedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan tingkat frekuensi PA ringan hingga sedang. Ringan 0-2 hari per minggu, sedang 3-4 hari per minggu, dan tinggi 5 hari atau lebih dalam 1 minggu. Di antara AARP, Medicare Supplement tertanggung mengidentifikasi karakteristik dan memperkirakan hubungan tingkat PA ditentukan dari respons survei yang meminta hari yang dilaporkan sendiri per minggu, sedikitnya 30 menit PA, ringan hingga sedang. Model regresi multivariat yang disesuaikan untuk kovariat pembaur dan non-respon bias digunakan untuk menentukan karakteristik dan hubungan level PA menengah dan tinggi dengan hasil kesehatan dalam analisis kedua. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan kelompok umur 65-69 tahun, 70-79 tahun, lebih atau sama dengan 80 tahun. Di antara responden survei, N sama dengan 17.667, 23,3%, 33,9%, dan 42,9% masing-masing terlibat dalam PA rendah, menengah, dan tinggi. Lanjut. Intensitas olahraga mengacu pada berapa banyak energi yang dikeluarkan tubuh saat melakukan olahraga. Intensitas yang dirasakan bervariasi dengan masing-masing orang. Telah ditemukan bahwa intensitas memiliki efek pada bahan bakar apa yang digunakan tubuh dan jenis adaptasi apa yang dibuat tubuh setelah latihan. Intensitas adalah jumlah kekuatan fisik atau dinyatakan sebagai persentase dari konsumsi oksigen maksimal yang digunakan tubuh saat melakukan aktivitas. Intensitas terbagi atas buah, yaitu intensitas sedang dan intensitas kuat. Contoh intensitas sedang yaitu tensa ballroom, aerobik, berkebun. Intensitas kuat contohnya yaitu jogging atau berlari, tenis, lompat tali. Tipe terbagi menjadi 3, yaitu daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas. Yang pertama yaitu daya tahan atau aktivitas aerobik meningkatkan pernafasan dan detak jantung Anda. Mereka menjaga jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah Anda sehat dan meningkatkan kebugaran Anda secara keseluruhan. Membangun ketahanan Anda membuat Anda lebih mudah untuk melakukan banyak hal sehari-hari. Latihan ketahanan meliputi cepat berjalan atau jogging, pekerjaan halaman seperti memotong, menyapu, dan menggali. Yang kedua, kekuatan. Latihan kekuatan membuat otot Anda lebih kuat. Mereka dapat membantu Anda tetap mandiri dan melakukan banyak kegiatan sehari-hari seperti naik tangga dan membawa banyak makanan. Latihan ini juga disebut juga dengan latihan kekuatan atau latihan resistensi. Latihan kekuatan meliputi mengangkat beban, menggunakan bed resistensi, dan menggunakan berat badan Anda sendiri. Yang ketiga, fleksibilitas. Latihan kelenturan meregangkan otot-otot Anda dan dapat membantu tubuh Anda tetap lentur dan menjadi fleksibel, memberi Anda lebih banyak kebebasan untuk bergerak untuk latihan lain serta untuk kegiatan sehari-hari Anda. Contohnya mengemudi dan berpakaian. Latihan fleksibilitas meliputi peregangan bahu dan lengan atas. Pada orang dewasa berusia 18-64 tahun, aktivitas fisik meliputi waktu luang, misalnya berjalan, menari, berkebun, dan berenang. Untuk transportasi sendiri, misalnya bersepeda. Pekerjaan rumah tangga, bermain, atau olahraga yang direncanakan dalam konteks kegiatan sehari-hari, keluarga, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan otot, kesehatan tulang,
Kurangi resiko insiden dan depresi. 1. Orang dewasa berusia 18-64 tahun harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang sepanjang minggu, atau melakukan setidaknya 75 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi sepanjang minggu, atau kombinasi yang setara dari aktivitas intensitas sedang dan kuat. 2. Aktivitas aerobik harus dilakukan dalam serangan setidaknya selama 10 menit. 3. Untuk manfaat kesehatan tambahan, orang dewasa harus meningkatkan aktivitas aerobik intensitas sedang hingga 300 menit per minggu, atau terlibat dalam aktivitas fisik aerobik intensitas 150 menit per minggu, atau kombinasi setara aktivitas intensitas sedang dan kuat. 4. Kegiatan penguatan otot harus dilakukan dengan melibatkan kelompok otot utama pada 2 hari atau lebih dalam seminggu.